Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, sebelum kita memberikan komentar terhadap video ini, terlebih dahulu kita simak cuplikan berikut ini. Menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren, 7 tingkat, 7 lantai, tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan ibu di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar, jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi juga kami cuma bikin SD. Ada orang di dalam, kalau ada tolong terima kami sebagai anak-anak negeri dan anak-anak Tuhan yang datang bersama pembangunan pesantren oleh DJ Dr. Pembangunan pesantren. Tidak menghargai kami orang Papua karena tradisi ini orang Papua bisa menerima segala macam hal. Lagi
Pace dan Bace. Hari ini kami anak-anak datang tengah-tengah rumah orang. Hari di mana umat Tuhan beribadah, apakah itu hari kerja? Sehingga PJ Gubernur datang dan mengatakan batu pertama untuk pembangunan pesantren. Apa yang telah dibuatnya? Dia menilai, dia juga yang harus mengakhiri. Sehingga tidak ada pembangunan pesantren di Jaya Agni Yantras. Itu yang 24 jam 7.30 pada saat umat Tuhan sedang beribadah, sehingga itu yang menjadi pembangunan pesantren di atas tanah Papua ini. Kami kira pembangunan pesantren ini sudah banyak di atas tanah Papua ini. Yang lain bisa menyesuaikan. Apalagi kalau dilihat kondisi, situasi, lingkungan, kalau tidak cocok jangan dipaksakan. Di Jaya Asri itu tidak cocok. Jalan pas di jalan raya itu ada tiang listrik di depan itu jalan raya. Kita mau dibangun pesantren. Dan situasi mobilisasi masyarakat keluar masuk itu juga tidak mendukung. Sehingga peristiwa yang sudah terjadi ini kami mau datang. Karena kami lihat pesantren ini sudah banyak, bisa menyesuaikan saja. Seperti kami, YPK yang ada nih, anak-anak kami sesuaikan saja YPK yang ada. Kami tidak bikin lebih daripada yang lain. Haleluya! Jadi orang Kristen beribadah saja diusir di luar sana. Di Papua ini yang selalu berikan ruang terus. Kami pegang Pancasila itu, tapi di luar sana kan pegang Pancasila. Jadi kami dari apa yang sudah kami lihat, kaji, itu sudah sebenarnya tidak cocok, tapi dipaksakan. Bahkan dilakukan Bapak PJ Gubernur itu lakukan hari Minggu, hari umat Tuhan beribadah jam 7.30. Jadi kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Mama PJ, silakan. Berdasarkan undangan yang saya tidak ada undangan. Tapi saya lihat undangan itu jam 9. Saya datang setengah 9:30, peletakan batu sudah terjadi. Seperti itu. Padahal di undangan jam 9. Ya, sehingga kami datang. Kemudian kami semua ada orang-orang Jaya Asri ini tidak pernah ada apa. Kulo nuwun kah. Mulai dari tahun 2023 kasih naik spanduk itu terada bilang deh. Sampai gitu apa aksi baru bilang kita saudara baru. Langsung saudara hari ini. Sampai yang telah pernah tegur juga langsung tegur. Saudara begini tuh. Ya. Oke. Kami menolak peletakan batu pertama karena kalau bapak-bapak dan Jaya Asri di sebelah masjid persis. Itu cuma 2 rumah yang dibeli untuk bikin pesantren. 7 tingkat, 7 lantai. Tidak ada lapangan upacara, tidak ada lapangan untuk bermain, dan itu di sini tidak akan ada pesantren. Pesantren itu harus tanah besar. Jadi di sini cuma sekretariat. Dalam 1 menit berubah. Kemudian berita berikut lagi juga kami cuma bikin SD. SD saya pemerhati anak, saya guru sekolah minggu. Dan saya betul-betul memperhatikan pendidikan dan juga perhatikan anak. Kalau memang perhatian anak, kalau tidak ada tempat untuk bermain, anak harus bermain. Bermain adalah dia punya hidup. Dan kalau tidak ada tempat bermain, itu mau bikin generasi sakit, gangguan jiwa, silakan bikin di tempat sendiri. Haleluya! 20 tahun lebih kita dengan gereja dan masjid duduk sama-sama. Tapi hari ini ada yang mau berdiri dan injak begitu, kita juga bisa berdiri. Jadi hari ini kami datang, kami bawa kami punya hati yang susah ini. Bapak-bapak dorong tolong. Terus ya kami minta harus diurus sampai harapan kami bisa duduk sama-sama tanda tangan kesepakatan. Karena kalau tidak ada tanda tangan di atas meterai, kami ragu. Hari ini bilang sekretariat, 5 tahun kemudian barang itu berdiri. Ini pengalaman. Jadi kami seluka, kami tidak punya apa-apa, itu sebabnya kami datang. Minta Bapak dengan Mama, tolong kami, tolong!
Terima kasih. Pojok Bergumul, kami minta untuk cabut itu. Kami akan kawal bersama-sama dengan bajai dan bajai yang ada di tempat ini. Kami Masalah kita ini, saya pelaksana tugas setelah kami dalam Papua di Jawa lagi tugas luar Jakarta. DPR Republik Indonesia Papua ini dari Januari adalah satu Januari tahun ini lagi pemilihan kali ini dan pagi semua ini Bapak Polisi kami jaga kantor. Aspirasi yang sampaikan itu betul pas. Kalau yang sampaikan yang letakkan PJ Gubernur, maka kami kaki tangan Bapak PJ Gubernur. Kami akan laporkan, saya lapor kepada Sekwan, Bapak Ketua DPR hasil ini. Jadi jawaban nanti sesuai dengan permohonan ini di apa ini tulisan-tulisan ini. Ya. Nanti DPR akan menanggapi, DPR akan menyampaikan. Pekerjaan Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta yang sampaikan luar biasa aspirasi ini semua. Jadi tulisan ini, kalau ada yang bawa tulisan dalam bentuk kertas, kasih saya mau cari PJ Gubernur, saya mau kasih dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas. DPR akan ambil keputusan sesuai dengan pemilihan dia mematukan pekerja Allah umat Tuhan di tanah yang mewakili telah datang di gedung DPR menyambut aspirasi rakyat Papua ini. Jadi itu yang harus sampaikan. Kaitan dengan pertemuan tidak bisa karena DPR yang ini tidak ada. Boleh menyampaikan lagi, ya, boleh menyampaikan lagi. Ini pekerjaan Tuhan, ya, untuk tanah Papua. Ini jadi akan sampaikan lagi sebab sekarang ini sebab pejabat tidak ada, kami ini sama wakili jaga kantor besar ini, gedung besar ini, jadi saya mungkin sampaikan itu. Cuma yang tadi tulisan itu kasih pada saya tinggal laporan kepada pimpinan DPR. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Itulah yang terjadi di Papua. Dan apa yang terjadi ini sebenarnya adalah taburan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Mereka menuai. Bagaimana kita melihat, saudara, di banyak daerah, di berbagai kota demi kota, banyak orang-orang Kristen, bagaimana mereka diganggu beribadah, dilarang berdoa, bahkan gereja mereka dibakar, gereja mereka ditutup, dan banyak lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mereka lakukan. Dan apa yang dilakukan di Papua ini adalah sangat wajar, sehingga jangan ada muncul di sana para intoleran yang merusak umat yang beragama. Ya, saudara, saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Papua. Ya, saudara, kiranya lewat video yang terjadi ini, kiranya orang-orang yang selama ini berlaku intoleran, mereka bertobat bahwa ternyata sakit rasanya kalau kita mencubit orang. Makanya mulai hari ini, sebelum engkau mencubit atau menyakiti orang, cubit dulu tanganmu dan rasakan apakah sakit. Kalau sakit, jangan lakukan terhadap orang lain. Ingat, hidup ini adalah tabur tuai. Apa yang kau tabur akan engkau tuai. Itu sebabnya tabur yang baik, ya, maka engkau akan menuai yang baik dalam kehidupanmu. Saudara, kiranya lewat video ini memberikan kepada kita suatu kecerdasan bahwa kita harus berlaku adil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.